Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala rahmat serta karunia-Nya sehingga pada hari ini kita bisa bertemu dalam rangka menimba ilmu pengetahuan yang insya Allah akan memberikan manfaat kepada diri kita sendiri, kepada bangsa dan negara serta agama. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari alam jahiliyah ke alam yang terang benderang. Pada hari ini kita akan mencoba mengkaji tentang masalah ideologi. Jadi pada minggu yang lalu saya sudah menjelaskan mengenai dasar dari ideologi ya. Ya, saya coba untuk mereview pada pertemuan sebelumnya, di mana ideologi itu adalah ilmu yang pelajari tentang ide atau gagasan secara istilah atau katakanlah etimologisnya. Tetapi kata ideologi ini semakin berkembang seiring berkembangnya waktu atau seiring dengan tuntutan zaman, bahwa ideologi bukan hanya sekedar ilmu tentang gagasan, tetapi jauh lebih mendalam dan lebih luas lagi. Bahkan sekarang sudah ada ideologi politik ya. Ideologi politik yang dimana ideologi politik itu sudah menyangkut dasar-dasar kita dalam bernegara ya, cara pandang kita dalam bernegara. Ya, saya coba untuk menjelaskan mengenai sejarah ideologi ya. Sejarah konsep ideologi itu dapat ditelusuri lebih jauh, yang digunakan Descartes, Tracey dalam penghujung abad ke-18. Tracey menyebut ideologi sebagai science of ideas gitu. Jadi ilmu tentang ide gitu ya. Jadi sama juga gitu. Ideologi itu berasal dari bahasa Yunani, ilmu tentang ide, sedangkan bahasa Inggrisnya science of ideas. Ya. Yaitu suatu program yang diharapkan dapat membawa perubahan institusional bagi masyarakat Prancis. Jadi pada waktu itu memang ya ideologi ini semakin berkembang ya di masa di masa Renaissance ya, di mana ideologi ini menjadi satu cara pandang kita dalam bernegara. Waalaikumsalam, silakan masuk. Awalnya negara itu didasarkan pada satu kepercayaan. Jadi biasanya kepala negara atau kepala pemerintahan itu dipimpin oleh raja atau Waalaikumsalam, dipimpin oleh raja atau kaisar gitu ya, yang diyakini bahwa raja atau kaisar itu adalah titisan dari dewa gitu. Jadi apa yang dikatakan oleh raja itu menjadi satu pedoman bagi masyarakat ya. Menjadi satu aturan bagi masyarakat untuk mematuhinya. Tapi seiring berkembangnya zaman, ilmu pengetahuan semakin berkembang gitu ya. Banyak orang yang tidak lagi menaruh perhatian atau kurang menaruh perhatian bahwa raja-raja ini bukan lagi titisan dewa gitu ya. Karena banyak yang menyalahgunakan kekuasaannya. Ya awalnya raja-raja itu diyakini adalah orang-orang benar, tapi mungkin karena turun-temurun kekuasaan itu sehingga dari pihak kerajaan atau darah biru itu mereka menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan golongannya. Jadi semakin senang mereka dengan kekuasaan. Oleh karena itu sekarang sudah ada pembatasan bagi kepala negara atau kepala pemerintahan dalam hal masa jabatan. Bahkan kepala daerah ya atau para pejabat sekarang sudah ada masa jabatannya gitu ya. Salah. Ya kalau presiden itu 5 tahun, kepala daerah juga 5 tahun,
ya. DPR juga 5 tahun, kepala desanya itu 6 tahun sekarang, meskipun bisa berturut-turut apa namanya 3 tahun ya, 3 periode, sorry, 3 periode, 1 periode 6 tahun. Tetapi pada masa sebelum adanya konsep tentang sains ya, munculnya ilmu pengetahuan baru, mereka meyakini adanya ilmu-ilmu tentang kegaiban gitu ya, hal-hal yang irasional gitu. Jadi ilmu-ilmu kegaiban itu memang dapat diterima bagi masyarakat yang tradisional gitu. Dan susah diterima bagi masyarakat perkotaan gitu. Oleh karena itu masyarakat perkotaan itu lebih senang pada sains dan teknologi gitu. Makanya orang-orang yang ateis itu kebanyakan orang-orang yang ada di daerah-daerah yang maju gitu, yang sudah meyakini bahwa teknologi itu dapat menyelamatkan mereka. Teknologi itu dapat merubah kehidupan mereka yang tadinya jelek menjadi cantik gitu. Ya. Teknologi itu dapat mengubah nasib mereka yang tadinya miskin menjadi kaya gitu. Sehingga semakin hari mereka mempertuhan teknologi itu sendiri. Dan itu berbahaya sekali ya. Kalau kita tidak mempunyai batasan-batasan dalam ilmu pengetahuan. Jadi dalam ideologi yang disebut dengan monarki ya, atau bukan ideologi, sistem pemerintahan ya, atau bentuk pemerintahan yang disebut dengan monarki, di mana kepala negaranya itu turun temurun. Jadi kalau monarki itu berarti dia raja atau sultan gitu ya. Biasanya dia monarki. Jadi kalau sudah meninggal kakeknya, pasti ayahnya yang akan melanjutkan tahta. Kalau ayahnya sudah meninggal, pasti anaknya yang melanjutkan tahta. Kalau anaknya sudah meninggal, pasti cucunya dan seterusnya. Tetapi tidak boleh seorang perempuan menjadi seorang raja gitu ya. Nah itu karena memang diyakini perempuan itu tidak bisa atau kurang dalam memimpin gitu ya, pada masanya ya, pada masa dahulu gitu. Perempuan itu dianggap lemah. Ya tapi kan seiring berkembangnya zaman ya, perempuan-perempuan zaman sekarang kan semakin canggih otaknya kan gitu. Yes, semakin kuat gitu. Ya terbukti kadangkala perempuan itu sudah menjadi kepala rumah tangga juga ya. Jadi ibu rumah tangga sekaligus kepala rumah tangga. Underwoman gitu ya. Bahkan sekarang namanya ada istilah emansipasi wanita gitu. Oke. Emansipasi wanita itu terlahir dari ideologi liberalisme gitu ya, di mana liberalisme itu menghendaki adanya satu kebebasan bagi individu untuk berekspresi dan meluangkan atau menuangkan apa yang menjadi keinginannya. Liberalisme satu sisi, emansipasi wanita itu sangat baik gitu, tetapi di sisi lain juga ada semacam perilaku yang melenceng gitu. Kadangkala perempuan dengan mengatasnamakan kebebasan gitu, segala sesuatunya diumbar gitu ya, segala sesuatunya diumbar, entah itu di media sosial atau hal-hal yang tidak layak dipublikasikan, misalnya aurat-aurat perempuan, hanya karena mau ingin setara dengan laki-laki misalnya ya. Kalau laki-laki dancer, perempuannya juga dancer gitu. Kalau laki-lakinya pakai celana pendek, dia juga pakai celana pendek gitu. Katanya emansipasi wanita gitu. Padahal yang seperti itu yang tidak boleh gitu. Jadi kita boleh menyerap ajaran-ajaran dari luar, tetapi kita juga harus menyaring dalam segi agama kita ya. Adat istiadat bahkan ideologi Pancasila yang kita anut sebagai warga negara Indonesia.
Tidak semua nilai itu atau tidak semua pahamnya bisa kita terapkan gitu. Kalau di negara barat itu, kalau laki-laki menaikkan kakinya di atas meja itu hal yang wajar gitu. Tetapi kalau di timur, ya, belahan timur di dunia atau di negara-negara timur seperti Indonesia, menaikkan kaki bagi laki-laki atau perempuan itu tidak wajar gitu. Atau mengumbar kemesraan misalnya di apa namanya, di depan halayak ramai gitu. Orang timur itu malu, ada budaya malu. Tapi orang barat itu ya kayak tidak ada malunya gitu ya. Kalau orang timur itu pasti ada budaya malu. Ya. Dan budaya malu itu memang sudah ditanamkan, sudah diajarkan ratusan tahun yang lalu. Ya. Dan memang rasa malu itu bukan hanya dimiliki oleh perempuan. Laki-laki pun itu ada rasa malunya. Nabi kita Muhammad itu kalau kelihatan betisnya malu dia. Betisnya kelihatan malu. Ya. Atau pahanya kelihatan itu malu dia. Itu laki-laki, lebih-lebih perempuan gitu ya. Jadi malu itu bukan hanya dimiliki oleh perempuan, tetapi laki-laki juga. Malu juga penting juga ada dalam diri sebagai bagian dari upaya mencegah perbuatan yang buruk. Makanya kita sangat bersyukur hidup di negara Indonesia dengan ideologi Pancasila. Kita boleh bebas, tetapi bertanggung jawab. Gitu. Kita boleh mengekspresikan setiap ide di media sosial. Ya, kita boleh koreksi pemerintah, memberikan kritik, saran kepada pemerintah. Tetapi kita juga dilarang untuk memaki-maki. Ya. Maki-maki. Saya kira di agama manapun itu tidak diajarkan memaki-maki siapa. Kalau memberikan saran kepada pemerintah boleh. Memberikan saran kepada orang yang lebih tua itu boleh, ya. Menasehati boleh, gitu. Tetapi kalau sudah memaki itu konteksnya beda, gitu. Bukan lagi memberi saran, tetapi menghina. Ya. Makanya kalau kita orang Islam itu selalu begini. Adabnya kita menegur seseorang, ya, itu ada adabnya. Kalau kita menegur seseorang, menasihat seseorang di depan orang banyak, itu namanya menghinakan dia. Nah, kalau kita menegur seseorang di depan orang banyak, itu namanya menghinakan dia atau memalukan, membuat dia malu. Maka cara menegurnya adalah dengan cara yang baik dan panggil orangnya, jangan di depan orang banyak. Gitu. Sama saja kalau kita di media sosial, ya, kita boleh menegur dia, tetapi ingat media sosial itu dibaca oleh puluhan, ribuan, bahkan jutaan orang. Ya, bukan hanya dirinya saja, tetapi tetangganya, koleganya, ya, keluarganya, dan lain sebagainya pasti akan lihat gitu. Dan pasti malu gitu. Oleh karena itu memang harus ada adab gitu. Pancasila mengajarkan kita kemanusiaan yang adil dan beradab gitu. Begitu juga dengan nilai-nilai yang ada di daerah kita, mengajarkan tentang keadaban, sopan santun gitu. Sedangkan ideologi-ideologi lain mereka mempunyai nilai-nilai yang menurut mereka baik. Ya. Menurut mereka baik. Misalnya kalau di Korea itu, kalau kita lihat nonton film Korea, kalau mereka lagi galau, lagi bermasalah, biasanya kan minum apa ya? Minum soju. Ini luar biasa. Ini serentak ini sebut. Saya tidak tahu saya. Ya kurang lebih seperti itu. Kalau orang lokal itu saya minum arak gitu. Konau. Ya.
Nah, itu. Jadi hal yang seperti itu sebenarnya tidak boleh dilakukan. Kalau katakanlah itu ada ajaran seperti itu, sebenarnya tidak boleh diterapkan, ya. Ya kalau galau, kalau kita orang beriman, ya dekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, gitu ya. Ya selalu sabar dengan cobaan. Jangan semuanya larinya ke apa? Barang-barang haram gitu ya. Jadi kita bersyukur kita mempunyai nilai-nilai yang sudah berkembang sangat jauh, lebih beradab ya, lebih berkemanusiaan. Tracy menyebut ideologi sebagai science of ideas, yaitu suatu program yang diharapkan dapat membawa perubahan institusional bagi masyarakat Prancis. Namun Napoleon mengecam istilah ideologi yang dianggapnya suatu khayalan belaka yang tidak mempunyai arti praktis. Hal semacam itu hanya impian belaka yang tidak akan ditemukan dalam kehidupan nyata. Gitu. Jadi menurut Napoleon, ya ideologi itu hanya khayalan belaka ya, yang dibuat-buat oleh para pakar saja. Karena bagi dia, kalau ide itu tidak diterapkan, itu tidak ada gunanya, gitu, hanya khayalan. Ya namanya ide itu ada yang diterapkan, ada yang tidak bisa diterapkan gitu ya. Misalnya ide kita mau ingin ke Plato gitu, itu ide gitu. Tapi belum tentu. Tapi kedepannya mungkin kita akan manusia akan ke Plato kan gitu. Atau Pluto, Pluto. Kemudian manusia ke bulan misalnya. Atau orang Indonesia ke bulan, orang Indonesia belum ke bulan gitu ya. Mungkin orang Amerika sudah ke bulan gitu. Ide itu ada yang sudah diterapkan, ada yang belum diterapkan. Oleh karena itu ideologi itu oleh pendirinya ya mengatakan bahwa ideologi itu adalah angan-angan atau cita-cita bersama gitu. Sambil contoh seperti cita-cita negara kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Apakah mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah semacam omong kosong yang dibuat oleh para pendiri bangsa? Tidak kan? Nah, pasti mempunyai tujuan. Tetapi apakah sudah terrealisasi? Mungkin ada ya, tapi tidak semuanya kan? Ya. Tetapi yang diharapkan oleh para pendiri bangsa itu dari Sabang sampai Merauke semuanya cerdas. Ya. Tidak ada lagi orang yang buta huruf gitu. Ya, tidak ada lagi yang lulusan SD atau lulusan SMP. Ya, diharapkan itu lulusan perguruan tinggi gitu ya. Minimal tidak mereka tahu baca tulis. Gitu. Tetapi masih banyak rakyat Indonesia yang belum mengenyam pendidikan gitu. Masih banyak. Dan itu belum mencapai tujuan yang hakiki gitu. Ya bahwa ideologi Pancasila itu adalah sebuah cita-cita bersama gitu ya. Jadi bukan hanya sebagai dasar negara, bukan hanya sebagai way of life atau jalan hidup kita sebagai warga negara, tetapi juga cita-cita kita bersama. Gitu. Misalnya sambil contoh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah cita-cita yang sangat luhur sekali ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Faktanya Pak, ini kita belum mendapatkan keadilan gitu. Ya, orang yang mendapatkan manfaat dari kebijakan pemerintah itu hanya orang-orang elit saja, orang-orang kaya saja. Kita orang miskin itu belum dapat gitu ya. Pendapatannya kita masih di bawah UMR gitu. Bahkan orang-orang yang sudah sarjana konon itu masih banyak pengangguran. Ya, lebih dari 1 juta pengangguran orang yang sudah sarjana. Itu data di statistik. Tentu kalau didata lebih dalam lagi mungkin jauh lebih besar lagi, ya.
orang-orang yang sudah sarjana tidak punya pekerjaan, atau sudah mempunyai pekerjaan tapi pendapatannya tidak jelas, atau mempunyai pendapatan jelas tapi di bawah UMR, upah minimum regional. Ya kalau di Sultra mungkin 1.750.000 mungkin ya. Nah itu. Tapi kalau di bawah 1.700.000 misalnya hanya 1 juta per bulan, itu dipertanyakan gitu. Karena UMR itu disusun sebagai dasar hak asasi manusia, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kembali lagi apa yang dikatakan oleh Napoleon bahwa ideologi itu hanyalah khayalan belaka. Betul. Kalau tidak direalisasikan. Tetapi kalau direalisasikan itu akan menjadi sebuah fakta. Ya. Ya, pernah saya ditanya oleh mahasiswa, Pak, ini kan kita menerapkan ideologi Pancasila ini, Pak. Tetapi apakah ini betul kita menerapkan, ya, atau warga negaranya atau para pejabatnya sudah menerapkan ideologi Pancasila ini gitu. Buktinya Pak, masih banyak korupsi, ya, masih banyak para pencuri, masih banyak para perampok gitu ya. Masih banyak illegal logging, masih banyak illegal fishing, masih banyak mafia anggaran, masih banyak dan sebagainya. Bahkan terorisme oleh warga negara Indonesia masuk menjadi yang disebut dengan ISIS gitu ya. Itu kan orang-orang yang tidak berjuang Pancasila, Pak gitu. Atau memang kita gagal menerapkan nilai Pancasila ini. Nah, saya pernah ditanya seperti itu oleh mahasiswa. Maka saya pun menjawab bahwa kita tidak gagal, ya. Kita masih dalam proses mendapatkan tujuan dari Pancasila itu sendiri. Sampai kapan ya? Sampai hari kiamat mungkin. Sampai Indonesia mungkin tidak ada gitu kan. Jadi mendapatkan cita-cita negara itu tidak segampang membalikan telapak tangan. Ya. Atau menjalankan ideologi Pancasila itu ya 5 sila, tetapi memang ya untuk mewujudkannya harus butuh waktu yang cukup lama. Ya. Kita anggap misalnya persatuan Indonesia. Alhamdulillah ya banyak warga Indonesia yang sudah sudah menerapkan namanya nilai-nilai toleransi antar umat beragama, ya, antar suku dan lain sebagainya. Tetapi ada sekelompok orang yang ya terlalu eksklusif namanya, ya. Eksklusif itu dia suka mengagungkan kelompoknya tetapi menghina kelompok lain. Boleh juga ya menjurus ke adu domba, provokasi dan sebagainya, ya. Misalnya kalau kita bicara chauvinisme, ya, istilah chauvinisme atau sukuisme namanya. Dia suka dengan sukunya tetapi menghina suku lain. Nah, itu namanya chauvinisme atau sukuisme atau primordialisme, ya. Kurang lebih seperti itu. Ada juga kalau dalam segi agama, dia terlalu fanatik dengan agamanya tetapi menghina agama lain. Bahkan di kelompok Islam itu pun dia terlalu suka dengan mazhabnya, terlalu senang dengan aliran agamanya tetapi menghina aliran agama yang lain. Bahwa hanya kita saja yang selamat, yang lain itu tidak menerapkan sunnah Nabi gitu. Sehingga mengharam-haramkan sesuatu yang mereka menganggapnya sebagai bid'ah. Misalnya Maulid Nabi gitu. Ya, oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah sesuatu perbuatan yang baik, tetapi ada kelompok-kelompok Islam yang saudara kita menghina juga gitu, bahwa itu bid'ah dan haram dan kemudian sesat gitu. Tentu itu adalah perbuatan yang sebenarnya tidak boleh dicontohi.
Ya, dalam kita beragama, berbangsa, bernegara, segala sesuatunya harus kita toleransi selagi dalam batas-batas yang wajar. Dalam batas-batas yang tidak melanggar hukum yang ada dalam negara. Ya. Bagaimana pandangan Bapak dengan Ahmadiyah misalnya, Pak? Ahmadiyah itu kan bukan Islam juga itu. Yang menambah-nambah ajaran Islam. Ya memang Ahmadiyah kan oleh majelis ulama itu adalah aliran yang sesat. Gitu. Sesat dan menyesatkan. Itu jelas. Ya. Maka ya kita harus mengikuti apa yang dikatakan oleh para ulama. Gitu. Kalau kita orang beragama Islam. Kalau kita orang yang bernegara, kita mengikuti apa yang dikatakan oleh pemerintah. Ya. Kalau pemerintah sudah mengatakan, misalnya ambil contoh ya, ada HTI misalnya, Hizbut Tahrir Indonesia yang baru-baru ini dibubarkan oleh pemerintah. Maka ya kita harus mengaminkan juga gitu ya. Mengaminkan dalam artian bahwa bukan ajaran Islamnya yang dibubarkan, tetapi organisasinya, ormasnya. Kita kan sama-sama Islam gitu ya. Muhammadiyah Islam juga gitu. Nahdlatul Ulama Islam juga. Tetapi ada pandangan-pandangan dalam organisasi yang berjubah agama kemudian mau mengganti ideologi Pancasila, itu yang menjadi masalah gitu. Ya. Karena dalam sejarah kemerdekaan Indonesia memang sejarah panjang tentang Pancasila ini sudah diuji. Ada yang mau ingin ganti menjadi kapitalisme, ada yang mau ingin ganti menjadi komunisme, ada yang mau ingin ganti negara agama gitu. Semuanya itu tertolak gitu. Tertolak. Kita menjadi negara yang berketuhanan tetapi bukan negara agama tertentu gitu. Negara yang berketuhanan. Negara yang mengakui adanya Tuhan gitu. Mengakui adanya Tuhan dan negara yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Jadi kalau dalam agama hablum minallah, hablum minannas. Ya. Ada hubungan kita dengan Tuhan dan ada hubungan kita dengan sesama manusia. Gitu, ya. Jadi itu yang diajarkan oleh Pancasila. Pancasila juga tidak bertentangan dengan ajaran agama. Nggak ada satupun yang bertentangan dengan ajaran agama. Ya. Oleh karena itu ideologi itu dianggap sebagai sesuatu khayalan kalau tidak dipraktekkan, tetapi kalau dipraktekkan menjadi sesuatu fakta, kenyataan. Niccolò Machiavelli merupakan pelopor yang membicarakan persoalan yang secara langsung berkaitan dengan fenomena ideologi. Machiavelli mengamati praktek politik para pangeran dan mengamati pula tingkah laku manusia dalam politik meskipun ia tidak menggunakan istilah ideologi sama sekali. Ada 3 aspek dalam konsep ideologi yang dibahas oleh Machiavelli. Yang pertama adalah agama, yang kedua adalah kekuasaan, kemudian adalah dominasi. Machiavelli melihat bahwa orang-orang yang sezamannya lebih dahulu memperoleh kebebasan, hal tersebut lantaran perbedaan yang terletak pada pendidikan yang didasarkan pada perbedaan konsepsi keagamaan. Jadi Machiavelli melihat bahwa ada kekuasaan, ada agama, ada dominasi. Dulu pada masa pemerintahan di masanya Machiavelli, agama itu dijadikan sebagai tameng gitu. Agama dijadikan sebagai tameng sehingga agama itu digunakan untuk mendominasi warga negara, mempengaruhi warga negara agar warga negara mematuhi apa yang dilakukan oleh para penguasa pada waktu itu. Jadi penguasa menggunakan tameng agama untuk mendominasi warga negara. Supaya warga negara mengikuti apa yang dikatakan oleh penguasa. Jadi apa yang dikatakan oleh penguasa bahwa ini adalah bagian dari firman Tuhan. Ternyata dalam perkembangannya mereka menggunakan ayat-ayat atau firman-firman dalam Bible ya. Karena dulu masanya Machiavelli itu adalah ya kitab Bible yang mereka gunakan sebagai tameng. Ternyata ayat-ayat dalam kitab suci yang mereka kutip oleh pihak kerajaan
itu digunakan untuk memperkaya dirinya sendiri, digunakan untuk menzalimi orang-orang yang rakyat yang ada di bawah. Maka pada waktu itu ya rakyat merasa dizalimi oleh penguasa gitu. Maka negara yang berhaluan teologis, ya, negara yang mengatasnamakan agama itu pada akhirnya dikecam oleh warga gitu. Nggak perlu bawa-bawa agama gitu ya. Karena kalau bawa-bawa agama, kalian ini gunakan politik kotor gitu. Lebih baik kalau kita bernegara ya gunakan nilai-nilai kemanusiaan gitu ya. Jangan bawa-bawa nama agama. Makanya agama dalam perkembangan selanjutnya tidak lagi digunakan sebagai dasar-dasar dalam bernegara. Timbullah komunisme. Komunisme tidak ada nama Tuhan dalam bernegara. Bahkan kapitalisme juga masih mempertimbangkan nilai-nilai agama itu sendiri. Berbeda dengan Pancasila. Pancasila itu secara jelas menempatkan kata Tuhan pada sila yang pertama. Jadi Pancasila ini adalah sebuah rumusan yang sangat sempurna sekali menurut saya. Kenapa saya katakan sangat sempurna? Karena pertama pada sila pertama itu menjadikan Tuhan sebagai pelindung bagi negara gitu ya. Kemudian sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menempatkan nilai kemanusiaan setelah kata Tuhan. Ya, jadi Tuhan, kemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian di situ ada persatuan gitu. Bisa kita terjemahkan bahwa nilai persatuan itu bisa kita terapkan jikalau kita meyakini adanya Tuhan yang kuasa dan nilai-nilai kemanusiaan yang kita junjung. Persatuan tidak akan bisa kita wujudkan kalau nilai-nilai kemanusiaan kita tidak junjung. Kalau tidak ada persatuan pasti ada konflik, pasti. Kalau ada konflik pasti ada pertumpahan darah. Ya minimal tidak ada yang menjadi korban. Dan yang korban itu pasti adalah korban kemanusiaan. Ada yang disakiti, ada yang dibunuh, ada yang disiksa gitu. Lihat saja di negara-negara Timur Tengah gitu. Timur Tengah pecah, Timur Tengah konflik karena perbedaan pandangan gitu. Padahal itu satu keturunan bangsa Arab. Ya. Perang saudara, orang bilang perang saudara. Di Indonesia beragam suku, agama, ya, beragam warna kulit. Tetapi alhamdulillah sampai hari ini kita masih terjaga, terawat. Ya, meskipun ada konflik-konflik di bawah ya, tetapi secara umum masih terjaga persatuan, rasa persatuan dan kesatuan kita. Ya, mungkin sampai di situ ada yang bertanya, silakan. Ya. Ada pertanyaan? Silakan. Iya. Silakan kalau ada yang mau ingin ditanyakan. Nggak ada.
Ya, saya lanjut kalau tidak ada. Kalau ada saya lebih senang sebenarnya kita diskusi gitu. Saya kurang lebih setengah jam saya kasih materi teori, setelah itu kita diskusi. Lebih senang gitu. Karena kalau 1 jam saya kasih teori, pasti kita banyak mengantuknya gitu. Dan saya alami gitu. Ya, yang mengantuk banyak, menguap gitu. Itu sebenarnya apa ya, reaksi biologi secara alami gitu. Karena ada kejenuhan. Jadi supaya tidak jenuh diskusi. Sebenarnya saya mau ingin bagi kelompok menjadi beberapa kelompok, tetapi saya melihat tidak terlalu efektif. Kenapa saya katakan tidak terlalu efektif? Pertama itu kalau ada tugas kelompok 1 orang yang kerja, yang lain tahu jadi gitu. Kalau satu kelompok itu 5 orang, ya 1 orang yang kerja, 4 orangnya pengangguran sasa. Ya. Yang kedua, kalau sudah diskusi, ya ditanya satu pertanyaan carinya setengah jam, cari jawabannya setengah jam. Kecuali kita paksa-paksa cari-cari dapat baru ini. Ya. Sehingga hal yang seperti itu menurut saya tidak efektif dalam hal waktu pembelajaran kita. Saya kurang lebih 1 jam waktu saya. Kalau misalnya kalian cepat dalam berdiskusi, ada pertanyaan, ada jawaban, itu enak gitu. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan, satu pertanyaan ya 15 menit dicari, sabar pak, cari dulu. Buka Google, buka apa macam-macam, buka macam-macam. Tidak dapat gitu. Sekali dapat, jawabannya tidak nyambung gitu. Nah, maka saya rekomendasikan bahwa kalian harus banyak belajar. Gitu. Boleh kita berdiskusi, tetapi diskusinya yang bagus. Ya. Jadi saya lihat ada mahasiswa kebanyakan diskusinya lain pertanyaan, lain jawaban, lain gatal, lain garu. Gitu. Berdebat lagi. Oh kalau gini. Gitu. Berdebat ini. Berdebat mana kaki, mana kepala ini. Ya lebih baik diskusi sama saya. Anda bertanya, saya langsung jawab gitu. Kan gitu. Kalau ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rizky Bilar ya? Bukan. Oh, anaknya Rizky Bilar. Oke, menakannya. Dia bilang kemenakan tadi. Puja. Nah, lanjut. Ya. Oh iya. Minggu lalu juga tanyakan tidak salah ini. Ya, ideologi Pancasila itu menghendaki adanya kebersamaan gitu ya. Jadi kalau kita buat perbedaan, ya ini ideologi kapitalis ya. Nah, ini Pancasila. Pancasila ini sebenarnya kalau dalam literatur para pakar ini ideologi campuran, hybrid. Karena mengambil kebaikan kapitalis, kebaikan komunis dan kebaikan nilai-nilai agama. Itu yang disepakati oleh para pakar. Jadi ideologi Pancasila ini adalah ideologi campuran sebenarnya. Komunis. Ya. Apa bedanya? Kayaknya pernah saya jelaskan. Kapitalisme ini berasal dari kata dasar kapital. Ya. Pancasila ini berasal dari 2 kata, panca. Kalau ini berasal dari kata apa? Komunis. Komunal. Kumpulan. Ya.
Kapital ini biasanya disebut dengan modal, ya, atau ya uang. Jadi kalau kapitalisme ini mengajarkan tentang masyarakatnya cara mendapatkan modal sebanyak-banyaknya, cara mendapatkan uang sebanyak-banyaknya, ya, cara cinta dengan materi. Maka lahirlah namanya materialisme. Materialisme ini lahir dari kapitalisme. Dalam kapitalisme juga menghendaki adanya kebebasan individu. Kebebasan individu. Makanya di negara kapitalisme itu, ya, pemerintah itu tidak boleh mengintervensi. Tidak boleh pemerintah. Tidak boleh terlalu mengintervensi. Misalnya saya ambil contoh, ada goyang erotis misalnya, pemerintah tidak perlu memblacklist dia, artis itu tidak perlu. Kalau di Indonesia, jangankan pornografi, KDRT pun bisa di blacklist oleh pemerintah. Ya. Kalau di negara kapital kayak Amerika Serikat, ya, Amerika. Di Amerika itu pemerintah tidak mencampuri, tidak ada campur tangannya, karena mengakui adanya kebebasan individu. Maka lahirlah namanya liberalisme. Nah, paham yang menghendaki kebebasan individu, paham yang mengagung-agungkan kebebasan individu itu jauh lebih baik daripada kebebasan yang lain. Individualisme. Karena materialisme dan individualisme ini berkembang, maka lahirlah namanya hedonisme. Orang yang terlalu cinta dengan dunia karena cinta dengan materi dan terlalu bebas dengan kehidupan di dunia. Hedon, terlalu bersenang-senang dengan materi yang dia miliki, terlalu bersenang-senang dengan kebebasan yang dia dapat. Indonesia. Sedangkan Pancasila dari ini saja sudah kita dapatkan. Panca itu adalah 5, sila itu adalah dasar. 5 dasar. 5 dasar itu adalah yang pertama nilai ketuhanan. Yang kedua adalah nilai kemanusiaan. Tiga adalah persatuan. Keempat, musyawarah. Kelima, keadilan. Pertama, nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, keadilan. Ya, oleh Soekarno melihat ini adalah satu formulasi yang sangat sempurna. Hablum minallah, hablum minannas. Ukhuwah Islamiyah, musyawarah, justice, keadilan. Itulah yang disebut dengan nilai-nilai Islam, orang. Kalau orang Islam meyakini ya sebenarnya nilai-nilai Islam. Bahwa tidak ada satu agama pun yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Ya. Kalau Anda mengatakan bahwa di negara Pancasila ini kita harus apa? Harus bebas. Ada kebebasan, namanya kebebasan individu. Ya. Gitu. Kita harus bebas, namanya kebebasan individu. Kalau kita mau bebas, maka Anda buang dulu ini. Anda buang dulu sila pertama supaya Anda bebas sebebas-bebasnya. Tetapi kalau masih Anda memakai nilai Pancasila, nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan, nilai ketuhanan itu sudah membatasi tentang kebebasan individu. Ya. Kalau Anda mau ingin
hedon, hedonis. Maka di dalam nilai-nilai ketuhanan itu mengajarkan agar kita jangan terlalu senang dengan kehidupan dunia. Karena ada penyakit manusia di akhir zaman itu adalah orang yang terlalu senang di dunia tetapi takut dengan kematian. Orang yang takut kematian karena senang dengan dunia. Orang yang senang dunia pasti takut mati. Betul tidak? Orang yang tidak takut mati pasti tidak senang dengan dunia atau biasa-biasa aja dunia ini. Tetapi kalau dia masih senang dengan perhiasan, masih senang dengan jalan-jalan, masih senang dengan nonton drama Korea, ya, masih senang dengan namanya kemewahan duniawi, ya, pasti dia tidak akan rela, tidak akan ikhlas nyawanya diambil oleh Tuhan. Karena kenapa? Sudah dengan hedonisme, materialisme, liberalisme sudah jadi penyakit dalam dirinya. Makanya kapitalisme ini sebenarnya tidak boleh ada dalam diri orang yang beragama. Kita boleh cinta dengan materi, boleh. Kita diajarkan bagaimana kita menjadi orang kaya, bahkan ada doanya untuk menjadi orang kaya. Ya, salah satunya adalah ayat kursi, surat Al-Waqiah. Kalau bisa baca surat Yasin dan surat-surat lain bisa untuk menjadi orang kaya. Atau tidak salawat, kalau lihat orang kaya salawat. Niatkan supaya itu adalah doa-doa yang menurut kepercayaan orang Islam itu untuk menjadikan diri menjadi orang yang kaya, berusaha menjadi orang kaya. Jadi agama mengajarkan menjadi orang kaya, tetapi terlalu cinta dengan materi itu tidak diajarkan, bahkan bertolak belakang dengan nilai ketuhanan. Kemudian yang selanjutnya adalah komunisme, berasal dari kata komunal. Komunal itu adalah perkumpulan. Ya, kalau perkumpulan berarti menghendaki adanya kebersamaan. Kalau ada kebersamaan berarti di situ bertentangan dengan namanya kebebasan individual. Yang ada itu adalah kebebasan bersama. Setiap orang punya kebebasan, Anda juga punya kebebasan secara kolektif. Ya, Anda boleh bebas, tetapi tidak boleh melanggar kebebasan orang lain. Gitu. Kebebasan secara kolektif. Anda boleh merokok, tetapi asap rokok Anda tidak boleh mengganggu orang lain, karena dia punya kebebasan untuk tidak menghirup asap rokok itu. Kurang lebih seperti ini. Atau katakanlah nilai kebersamaan gotong royong. Nah, dalam komunisme itu diajarkan tentang hal ini. Tetapi faktanya nilai komunisme itu tidak diajarkan tentang nilai ketuhanan. Nah, ini fatalnya nilai ketuhanan. Sehingga komunisme ini bertentangan dengan apa? Dengan Pancasila. Ini bertentangan dengan Pancasila. Kalau komunisme ini mengajarkan tentang keadilan, ya kesejahteraan, maka kesejahteraan bagi semua rakyat yang ada di negara. Kalau menghendaki adanya keadilan bagi semuanya. Itu ajaran komunis. Tetapi lagi-lagi bahwa ada satu pemahaman pada waktu 1966 ya, 1966 dan G13 PKI. Gerakan-gerakan yang dibuat oleh PKI pada waktu di Indonesia, PKI Partai Komunis Indonesia itu ada banyak yang sangat fatal sekali pada waktu itu. Apa? Di PKI ini, jadi begini ceritanya ya. Ini ada jalan cerita yang cukup panjang. Komunisme ini sebenarnya lahir di negara Eropa, kemudian berkembang di Cina. Misalnya di Eropa, ya Marxisme itu keturunan Yahudi. Ya. Kemudian berkembang dari Eropa, berkembang di China, Uni Soviet, dan lain sebagainya.
ya, Korea Utara. Nah, katakanlah di Cina ya. Dari Cina ini orang Cina menjadi pedagang ya. Salah satunya mereka berdagang di Indonesia. Pada saat mereka datang, orang Cina ini datang di Indonesia berdagang, mereka berketurunan di Indonesia. Ya, pada saat banyak orang Cina datang di Indonesia, maka paham komunisme ini mulai dikampanyekan kepada rakyat Indonesia. Kampanyekan. Komunisme dikampanyekan di Indonesia. Tahun 1966 kurang lebih gitu. Ingat, tahun 1966 itu kondisi rakyat Indonesia masih banyak orang miskin. Cara partai PKI agar menarik minat masyarakat Indonesia itu adalah bagaimana menggait orang miskin. Cara menggait orang miskin adalah sediakan namanya sembako bagi kepada orang miskin. Orang yang mau ingin jadi relawan PKI maka dapat sembako, dapat beras, dapat macam-macam. Ya, kenapa mereka dapat sembako? Nah, ceritanya ini yang mempunyai toko sembako, perusahaan sembako ini adalah keturunan Cina. Pedagang-pedagang besar itu dari Cina, jadi pengusaha besar. Jadi caranya itu adalah para pedagang-pedagang besar ini masuk dalam PKI, pengurus PKI. Pada saat mereka menjadi pengurus PKI, maka para pengusaha ini dijadikan sebagai alat untuk memanfaatkan orang miskin. Orang miskin didoktrin bahwa kalau kalian mau ingin dapat sembako dari kami, maka kalian harus menjadi simpatisan PKI atau tidak jadi pengurus PKI. Simpatisan kan tidak mesti pengurus. Ya. Relawan tidak mesti pengurus. Relawan itu tidak terikat secara struktural dalam organisasi. Kalau pengurus itu sudah terikat secara struktural dalam organisasi. Karena banyak orang miskin, maka dijadikanlah lahan ini bagi PKI untuk mempengaruhi sebagian besar rakyat Indonesia. Maka doktrin apabila Anda menjadi anggota PKI akan mendapatkan sembako itu adalah doktrin yang sangat efektif. Ya, karena pada dasarnya rakyat mau makan, yang lapar kan. Nah, siapa yang tidak mau ingin sembako? Maka mereka berbondong-bondonglah orang-orang miskin ini berbondong-bondong untuk menjadi relawan, menjadi pengurus dalam Partai Komunis Indonesia. Ternyata PKI ini mempunyai misi tersembunyi. Apa misi tersembunyinya? Yaitu mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Kalau mereka sudah menguasai parlemen, sudah menguasai eksekutif, maka tinggal tunggu waktunya Pancasila akan dihapus dari NKRI. Jadi itu adalah taktik dan strategi yang mereka buat. Ternyata PKI ini dibaca ya oleh para ulama pada waktu itu. Dibaca oleh para cendekiawan. Dibaca oleh kaum nasionalis. Kaum nasionalisme itu sebenarnya nasionalisme itu sebenarnya berasal dari negara kapitalis. Doktrinnya kapitalis itu adalah nasionalis, menjadi negara yang nasionalis, warga negara yang kebanyakan juga dibaca oleh para ulama gitu. Tetapi yang paling menentang itu adalah para ulama. PKI itu tidak boleh hadir di negara kita karena bertentangan dengan nilai-nilai negara. Karena telah mencoreng nama Tuhan di dalam aturan bernegara.
Sementara Pancasila menghendaki adanya Tuhan dalam bernegara. Artinya kalau Pancasila itu dibubarkan, Pancasila itu dihapus dari dasar negara kita, bisa jadi kita para ulama akan dipilih oleh orang-orang yang komunis. Maka pada waktu itu PKI menghabisi gitu, para ulama, ya, menghabisi jenderal yang nasionalis. Kalau ulama dan jenderal itu sudah dihabisi, maka tinggal tunggu waktu kudeta untuk mengganti Pancasila. Dan tanda-tanda itu yang ada beberapa kali pemilihan presiden oleh para jenderal mengindikasikan bahwa PKI akan banting. Karena ada tanda-tanda boleh jadi para jenderal itu bisa dimatikan karirnya, ya, tidak diberikan peran, para ulama dikriminalisasi. Maka boleh jadi itu adalah cara kerja dari PKI. Itu oleh Badan Intelijen. Tetapi itu belum terbukti, ya. Itu hanya kalau saya katakan itu adalah trauma sejarah. Kenapa orang trauma? Karena PKI ini adalah mimpi buruk bagi Indonesia. Maka tidak boleh lagi ada di Indonesia, karena ini adalah mimpi buruk. Maka ketika orang menyebut PKI itu adalah sesuatu yang sangat negatif, tidak boleh. Makanya pada masa Soeharto di bumi hanguskan, ya, orang-orang yang menjadi pengurus PKI, relawan PKI, anak dan keturunan PKI di bumi hanguskan. Tidak boleh. Kalaupun mereka tidak dibunuh, mereka tidak boleh mendapatkan jabatan atau gaji dari negara. Mereka cari uang, terserah mereka. Yang penting tidak boleh dapat uang dari negara, tidak boleh menjadi pegawai negara. Dan ceritanya begini, ya, teman-teman. Oleh karena itu, Pancasila pada masa Soeharto dijadikan sebagai ideologi tunggal. Tidak boleh ada lagi ideologi kapitalisme, ideologi tentang komunisme, atau ideologi lain tentang fasisme dan lain sebagainya. Bahkan tidak boleh adanya ajaran yang terlalu ekstrim di agama, itu tidak boleh di masa Soeharto. Kalau Pancasila tetap Pancasila, satu organisasi ormas apapun, baik itu berbentuk agama ataupun LSM kemasyarakatan, semuanya harus berhaluan ideologi Pancasila. Kalau tidak berhaluan ideologi Pancasila, bubar. Karena itu bertentangan dengan perintah dari presiden atau amanah dari peraturan perundang-undangan. Jadi seperti itu, ya. Yang ditanyakan apa bedanya? Ya bedanya ceritanya panjang. Persamaannya ya sama-sama ideologi yang mengatur bagaimana kita bernegara. Tentu ideologi ini, teman-teman, ya, kenapa di Amerika berkembang besar? Karena sesuai dengan culture budayanya. Kenapa di Indonesia tidak boleh? Karena culture-nya orang Indonesia beda dengan culture-nya orang Amerika. Kenapa komunisme ini bisa berhasil di Cina? Karena budayanya orang Cina itu menghendaki adanya nilai-nilai komunis. Tetapi tidak bisa diterapkan di Indonesia karena orang Indonesia kebanyakan adalah orang yang beragama. Jadi ideologi bisa berkembang salah satunya disebabkan oleh kultur yang telah berkembang dan melekat dalam masyarakat di sini. Gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita mempertahankan ideologi Pancasila di era globalisasi saat ini? Ya, tidak saya jelaskan Pancasila di era 4.0. Pancasila industri 4.0. Pancasila ini dirumuskan tahun 1945
Tetapi kita pas sudah hidup di tahun 2022. Ini zaman tempo dulu, ya. Orang bilang belum, kalaupun ada televisi hitam putih, itu pun banyak bintik-bintiknya, Pak. Belum ada siaran televisi yang banyak, belum ada YouTube, belum ada teknologi yang berkembang pesat. Sekarang Pak sudah berkembang pesat. Sekarang, apakah nilai Pancasila yang jadul ini masih sesuai dengan Industri 4.0? Sebelum saya menjawab bagaimana menjawab tantangan perkembangan zaman itu sendiri, ya. Apakah Pancasila ini sesuai dengan perkembangan zaman yang ada sekarang? Itu dulu. Kalau sesuai berarti nanti jawaban selanjutnya akan seperti yang ditanyakan. Nah, setelah kita renungkan bersama, coba kita renungkan apakah nilai ketuhanan ini masih kita butuhkan di era sekarang? Masih dibutuhkan tidak? Masih. Apakah nilai kemanusiaan itu masih dibutuhkan tidak? Era sekarang? Masih. Apakah nilai persatuan ini masih dibutuhkan tidak? Masih. Apakah nilai musyawarah itu masih dibutuhkan tidak? Masih. Apakah nilai keadilan masih dibutuhkan tidak? Berarti Pancasila masih sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, berarti ini harus dipertahankan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana mempertahankan? Kan gitu. Karena ini sangat baik sekali bagi kita warga negara untuk menerapkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan itu sendiri. Bagaimana caranya? Nah, caranya banyak. Anda mau lihat dalam perspektif mana? Kalau Anda mau melihat dalam perspektif pemerintah, ya, beda lagi jawabannya. Pemerintah harus membuat regulasi agar, ya, salah satunya menjadikan Pancasila ini sebagai mata kuliah wajib bagi seluruh program studi. Maka ini sudah terimplementasi. Bahkan sebenarnya kalau kita lihat di kurikulum Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003, ya, tentang sistem pendidikan nasional, sebenarnya PPKN ini dipisah. Ada mata kuliah Pancasila, ada mata kuliah kewarganegaraan. Dipisah. Jadi 4 SKS sebenarnya. 2 SKS Pancasila, 2 SKS kewarganegaraan. Tetapi di kampus ini kan disatukan PPKN. Tetapi undang-undang sebenarnya menghendaki dipisahkan. Ada mata kuliah mata kuliah Pancasila yang diajarkan 1 semester, ada mata kuliah kewarganegaraan yang diajarkan. Apa tujuannya? Ya, tujuannya agar, ya tadi, pemerintah membuat regulasi agar menanamkan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, menjalankan, mengimplementasikan. Bahwa regulasi ini harus ada di semua sendi, semua organisasi masyarakat yang ada di Indonesia. Wajib. Jadi kalau bikin ormas, wajib masukkan Pancasila. Kalau bikin organisasi apapun, HMI, GMNI, atau organisasi kemahasiswaan, Pancasila wajib dimasukkan sebagai dasar berorganisasi. Kalau kita melihat dari segi pemerintah. Kemudian yang ketiga adalah dari segi pengawasan. Ini pemerintah, ya. Saya belum bicara individu, secara pribadi. Bagaimana pribadi? Kan kita ini kan bukan pemerintah. Oke, nanti sebentar jawabannya. Pemerintah harus mengawasi. Mengawasi, ya. Ya, kalau sudah ada Pancasila, sudah tertanam, maka tinggal diawasi. Apakah betul-betul Pancasila ini sudah tertanam dalam diri para pejabat. Tapi kan pejabatnya korup, Pak. Nah, itu masalahnya. Masalahnya berarti dia menyimpang dari
nilai Pancasila. Kenapa menyimpang, Pak? Panjang lagi ceritanya. Ya, boleh jadi karena kurangnya kesadaran diri untuk menerapkan nilai Pancasila, boleh karena rakusnya dia, tidak puasnya dengan harta yang dimiliki, gajinya sangat tinggi, fasilitasnya sangat banyak, tanahnya sangat luas, asetnya sangat banyak, tetapi tidak puas-puas dengan harta yang dia miliki, maka dia ambil harta atau uang rakyat yang sedikit. Boleh jadi kurang iman, boleh jadi karena kerakusannya, boleh jadi macam-macam. Tetapi kalau kita kembali ke individunya kita sendiri, bagaimana individunya kita? Ya. Di era industri ini atau zaman globalisasi, globalisasi ini adalah satu gerakan yang mencoba menghilangkan batas-batas suatu negara. Jadi seakan-akan antara negara Amerika dengan negara Indonesia tidak ada batasan, borderless namanya. Ya. Jadi seakan-akan tidak ada lagi yang memisahkan Indonesia dan Amerika. Kita bisa menonton kulturnya orang Amerika juga bisa menonton kulturnya orang Indonesia. Orang Australia bisa datang jalan-jalan di Bali, orang Bali juga bisa datang jalan-jalan juga di Australia. Nilai-nilai itu sudah berkembang dengan sangat besar. Masalahnya begini, kalau nilai-nilai itu dengan sangat mudahnya kita lihat, kita tonton, kita serap, jangan sampai ini menjadi ancaman bagi Pancasila. Contoh nyatanya, Pak, ya, K-pop gitu. K-pop itu adalah strategi orang Korea Selatan untuk mengkampanyekan budaya-budaya mereka miliki. Tanpa Anda sadari, budaya yang mereka miliki Anda sudah adopsi. Dari gaya hidupnya, lifestyle-nya, dari pakaiannya, dari cara berbicaranya, dari cara pandangnya, ya, dari bahasanya, bahkan makanannya, ya, makanannya itu selalu di zoom itu. Tanpa Anda sadari, mereka zoom itu. Setiap ada drama itu, mereka zoom makanannya. Itu artinya apa? Mereka mau ingin mengkampanyekan makanan yang mereka miliki. Jadi budaya-budaya yang ada di Korea secara tidak langsung, ya, dibalik dari flame yang sangat gagah dan sangat menarik itu, Anda sebenarnya sedang disuntikan budaya yang mereka miliki. Pertanyaannya, sampai kapan Pancasila kita suntikan kepada orang Korea? Seharusnya kan Pancasila yang kita anggap baik ini, kenapa kita tidak suntikan ke otaknya orang Korea gitu? Supaya mereka bisa menjadi orang Pancasila. Jangan sampai yang gaya hidupnya orang Korea ini, ya, menjadi gaya hidupnya orang Indonesia yang tidak sesuai dengan budayanya orang Indonesia. Sambil contoh, ada banyak rata-rata film di Korea. Ini bukannya kita menjelekkan, ya, tetapi ada beberapa sisi film di Korea itu yang tidak sesuai dengan budaya masyarakat di Indonesia. Sambil contoh, ya, kebanyakan itu mempertontonkan tentang kekayaan, tentang kemewahan. Betul tidak? Sementara rakyat Indonesia, ya mungkin setiap hari kebanyakan makan Indomie. Kemudian Indomie itu dia buat menjadi ramen. Oh, ini Korea banget gitu ya. Itu adalah cara pandang yang menurut saya adalah cara pandang yang menjebak diri kita sendiri dan menghilangkan jati diri kita sebagai warga Indonesia. Maka seperti apa, Pak? Kan ini kan tidak mungkin Bapak melarang kami nonton film Korea. Tidak mungkin Bapak melarang kami nonton anime Jepang, ya. Doraemon lah, apalah ya. Naruto, Boruto, apa segala macam. Tidak mungkin, Pak. Ya. Betul. Kita tidak melarang. Tidak ada larangan. Yang perlu kita butuhkan ini adalah Anda butuh saringan. Paham, filter? Ya.
tidak semua apa yang ditonton itu menjadi tuntunan. Ingat, tidak semua apa yang ditonton menjadi tuntunan hidup. Begitu juga dengan budaya India. Budaya India ya mungkin hampir sama dengan budaya Indonesia, mungkin ya. Nah, kalau kita lihat karena dari warna kulitnya, ya, dari fisiologinya juga hampir sama-sama juga dengan makanannya yang juga. Orang Indonesia banyak rempah-rempahnya makanannya. Kalau pergi di Padang, makanan Padang itu banyak rempah-rempahnya, betul tidak? Orang India juga banyak rempah-rempahnya gitu. Banyak kultur sehingga orang Indonesia ya kebanyakan itu banyak juga yang gandum dengan film Bollywood. Selain dari film K-pop. Semuanya silakan ditonton. Tetapi Anda harus mempunyai 3 saringan. Saringan yang pertama adalah agama. Saringan yang kedua adalah Pancasila. Saringan yang ketiga adalah kearifan lokal. Satu, dua, tiga. Kalau ketiga ini Anda sudah pegang baik-baik, Anda menjadi orang agamawan yang baik, Anda menjadi orang bangsawan yang baik, warga negara yang baik, Anda menjadi warga daerah lokal yang mempunyai kearifan budaya dan adat istiadat yang baik, maka Anda harus jadikan sebagai ilmu. Anda jadikan sebagai penyaring dalam kehidupan. Apakah yang kita tonton drama Korea ini? Drama kita tonton itu sesuai dengan kebutuhan kita tidak? Nah, maka ini jadi saringan. Tidak boleh semuanya nilai-nilai drama itu masuk di dalam otak kita. Tidak boleh. Ya, harus disaring dengan 3 ini: agama, Pancasila, dan kearifan lokal yang ada. Nah, jadi itulah jawabannya. Bagaimana cara menghadapi era globalisasi yang sangat berkembang pesat ini dengan nilai-nilai Pancasila yang ada. Caranya itu adalah jadikan Pancasila sebagai pandangan hidup kalian dalam bernegara. Pandangan hidup dalam bernegara. Ada lagi? Ya, silakan. Udah jam berapa ini? Jam sampai saya. Oh iya, satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Yanto dari program studi perdagangan internasional. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah, sebagai warga negara kita dituntut untuk mengakui Pancasila sebagai haluan atau pedoman kita bernegara. Namun apabila ada salah satu orang warga negara yang tidak menerapkan salah satu itu, contohnya ketuhanan yang Maha Esa, namun secara hukum dia diakui sebagai warga negara, contohnya dia memilih untuk menjadi ateis, apakah haknya dicabut sebagai warga negara? Iya, betul. Sekarang kita sepakati dulu ya teman-teman ya. Sepakati dulu. Apakah Pancasila ini bisa kita pisah-pisah? Apakah kalau misalnya saya terapkan kemanusiaan yang adil beradab, saya tidak boleh berbohong? Tidak bisa dipisahkan. Nah, kita sepakat bahwa ini tidak boleh dipisahkan satu sama lain. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, keadilan tidak boleh dipisah. Bahkan tidak boleh ditukar guling, ditukar-tukar. Ya. Orang bilang, oh kemanusiaan yang pertama Pak, jangan, ketuhanan yang pertama. Kalau Anda sudah bertuhan, pasti akan menjadi manusia yang sejati. Kalau Anda sudah menjadi manusia yang sejati, pasti Anda menghendaki ada namanya ukhuwah, persaudaraan antar sesama bangsa. Kalau sudah ada rasa persatuan, pasti di situ kita akan kembangkan namanya musyawarah. Kita akan tumbuhkan namanya musyawarah. Kalau kita sudah tumbuhkan rasa musyawarah, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, maka di situ pasti akan ada negara keadilan. Maka tidak boleh kita pisahkan satu sama lain gitu, oleh para pendiri bangsa.
Konsekuensinya kalau misalnya kita menerapkan hanya 4 sila atau 3 sila, Pak, konsekuensinya apa? Tidak ada konsekuensi hukum, yang ada adalah konsekuensi moral. Saya katakan begini, bahwa berarti Anda tidak Pancasilais. Kalau orang yang Pancasilais itu, kelima sila itu tidak boleh dipisah. Selesai. Kalau hanya 3 sila berarti Anda ya trisila. Kalau hanya 1 sila berarti Anda ekasila. Yang kita hendaki bukan trisila, bukan ekasila, ya, tetapi Pancasila. Tidak boleh dipisah. Tetapi kalau katakanlah dia adalah orang ateis, ya, akan ada namanya sanksi moral. Anda dikucilkan, Anda dihina, Anda mungkin tidak dapat teman bergaul, atau apa? Sama saja kan begini, Pak, kalau LGBT itu gimana Pak? Ada sanksinya tidak? Kalau saya jadi bencong-bencong, Pak? Kalau saya ganti kelamin tidak bisa, tidak Pak? Ada sanksinya tidak Pak? Tidak ada sanksi hukum, yang ada sanksi moral. Anda dikucilkan, ya pasti ada. Banyak kan yang LGBT itu kalau sudah live di Instagram, live di TikTok, live di mana-mana, ya, pasti dimaki-maki, dasar manusia tidak berbumi. Ada sanksi moral, ya, bukan sanksi hukum tetapi sanksi moral. Di mana? Kenapa ada sanksi moral? Karena tidak sesuai dengan moral yang ada di masyarakat Indonesia. Begitu juga dengan ateis. Kalau Anda tidak beragama, Anda ditahu oleh masyarakat Indonesia, Anda akan kurang lebih seperti itu, akan dibicarakan, akan dimaki-maki. Jadi tidak ada sanksi hukum tetapi sanksi moral. Dan sanksi moral itu jauh lebih berat daripada sanksi hukum. Karena dibawa sampai mati. Ya. Orang bilang dulu itu PKI itu bukan hanya sanksi hukum tetapi sanksi moral. Dasar anak PKI kalau dikucilkan, jadi di stigmatisasi. Dan sampai sekarang memang tidak ada yang ingin mengaku menjadi anak PKI, kecuali ada 1-2 orang saja yang otaknya tidak beres. Ya, artinya kalau Anda menjadi seorang Pancasilais, maka kubur dalam-dalam paham yang seperti itu. Karena itu tidak sesuai dengan moral rakyat Indonesia. Tidak boleh saya bangga menjadi anak pencuri. Kan gitu ya. Karena pencuri itu adalah perbuatan yang bertentangan dengan moral rakyat Indonesia. Moral manusia. Ya memang ayahnya Anda sudah dihukumi gitu. Ya, sudah mendapatkan hukuman, sudah keluar dari penjara. Tetapi jangan Anda katakan saya bangga menjadi anak pencuri. Ada buku yang dikarang oleh tokoh anak PKI. Saya bangga, judulnya saya bangga menjadi anak PKI. Kan sama saja Anda begini katakan, saya bangga mempunyai ayah yang koruptor. Karena korupsi itu adalah bertentangan dengan moral, maka Anda tidak boleh kampanyekan. Sama saja memperlihatkan kebodohan Anda di tengah rakyat Indonesia. Karena itu bertentangan dengan moral rakyat Indonesia. Saya bangga mempunyai ayah yang ateis. Apa bangga? Maka saya bilang bahwa otaknya itu tidak waras. Akalnya tidak sehat, orang bilang. Kalau sehat pasti sesuai dengan moral yang ada di masyarakat Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Ini ada lagi? Kalau tidak ada, ya. Oke. Nah, cepat-cepat, karena jangan sampai ada mata kuliah setelah. Ayo, cepat-cepat. Cepat. Ayo. Apa sebenarnya makna Pancasila bagi kemerdekaan Republik Indonesia pada era sekarang? Apakah cuma sebagai dasar negara saja, atau mungkin ada hal filosofi yang seharusnya bisa diresapi untuk kehidupan bagi rakyat Indonesia? Ya. Jadi Pancasila ini dijadikan sebagai ideologi
Nanti Anda baca ya di buku-buku Pancasila, ideologi bisa dijadikan sebagai falsafah, namanya falsafah Pancasila. Bisa dijadikan way of life, jalan hidup kita. Bisa dijadikan sebagai dasar negara. Kalau Anda tanyakan bahwa Pancasila sebagai falsafah negara, tadi saya sudah jelaskan Pancasila sebagai ideologi, ya. Mungkin saya belum jelaskan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai dasar konstitusi negara. Mungkin Anda jelaskan atau tanyakan tentang, Pak, tolong dijelaskan tentang Pancasila itu sebagai falsafah negara. Apakah sudah sesuai dengan perkembangan zaman sekarang, atau memang ya makna dari Pancasila ini ada makna yang lebih mendalam sebagai warga Indonesia? Ya, pasti ada. Sangat mendalam sekali. Ya, bukan hanya mendalam, tetapi sangat mendalam sekali. Gitu. Kalau kita berbicara tentang falsafah, ini kita berbicara tentang ilmu filsafat. Kalau ilmu filsafat itu ibaratnya semacam kita menyelam di kedalaman air. Ya, kalau Anda melihat ilmu filsafat itu, pikiran Anda harus jernih supaya Anda bisa melihat kedalaman air. Sama saja Anda berenang di lautan, kalau keruh lautan itu Anda tidak akan bisa melihat dasar lautan. Sama dengan filsafat. Kalau Anda mau ingin berfilsafat, ya, maka Anda harus mempunyai pikiran yang tenang, pikiran yang bening, hati yang tenang, hati yang jernih untuk mendapatkan kedalaman ilmu itu sendiri. Kalau Anda mau ingin berpancasila dengan bagus, maka Anda harus mempunyai hati yang bening, pikiran yang jernih, supaya Anda mendapatkan kedalaman dari nilai-nilai Pancasila sendiri. Seberapa dalam kita mendapatkan itu, seberapa bening hati kita, seberapa jernih pikiran kita dalam mengkaji Pancasila. Mungkin Anda atau sebagian lain hanya menjadikan Pancasila itu sebagai hafal-hafalan. Tetapi bagi orang falsafah yang filsafat, menjadikan Pancasila itu sebagai gaya hidup mereka, sebagai pandangan hidup mereka dalam bernegara. Atau orang yang orang hukum menjadikan Pancasila itu sebagai dasar hukum kita. Setiap apa yang kita lakukan itu harus berdasarkan hukum peraturan perundang-undangan. Kalau berdasarkan falsafah, Pancasila itu adalah sebuah falsafah bagi hidup manusia, maka itu akan menjadi pembentukan karakter diri kita sebagai manusia yang Pancasilais. Dan itu mempunyai makna yang sangat mendalam. Kita mengkaji nama Tuhan saja. Nama Tuhan, ada buku tentang mengkaji tentang Tuhan saja. Itu bukunya sampai ratusan lembar. Mengkaji Tuhan saja, Tuhan. Karena Tuhan itu berbeda-beda perspektifnya. Betul tidak? Tuhannya orang Kristiani beda dengan Tuhannya. Meskipun orang bilang sama, orang Kristiani, orang Yahudi dengan orang Islam itu Tuhannya sama, tapi beda nama. Tetapi orang Kristiani tidak. Nah, kita punya nama Tuhan ini. Kita beda itu. Disitulah letak perdebatan. Jadi kalau semakin Anda mengkaji nama Tuhan semakin dalam, kalau Anda tidak punya kekuatan iman yang bagus, maka Anda akan kacau. Maka ya, bagaimana untuk mengetahui falsafah dari nilai Pancasila? Jadikan dulu hati kita, teguhkan iman kita. Kalau Anda mengkaji nama Tuhan itu, Tuhan apa yang Anda maksudkan? Tuhannya orang Islam, Tuhannya orang Kristiani, atau Tuhan kita? Kalau Tuhannya orang Kristiani, Anda baca Bible, kitabnya mereka. Bagaimana mereka mendefinisikan kata Tuhan itu sendiri, memaknai kata Tuhan itu sendiri. Karena boleh jadi mereka berbeda mendefinisikan kata Tuhan itu sendiri dengan kita sendiri, orang Islam. Jadi sangat dalam sekali kalau kita mau mengkaji, ya, lebih dalam. Intinya ada hikmah, ada makna di balik Pancasila ini.
Kenapa Soekarno memberi nama Pancasila? Bahkan orang-orang tua dulu Pancasila itu dijadikan sebagai rukun Islam. Bukan dijadikan, disamakan dengan rukun Islam. Syahadat, sholat, apalagi puasa, sedekah, haji bagi yang mampu. 5 rukun Islam. Ya. Kalau rukun iman berapa? 6. Nah, rukun iman itu ada 6. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada nabi dan rasul, percaya kepada hari akhir. Satunya apa? Nah, percaya dengan takdir qadar. Ya, bagi para filsuf, para sufi, Pancasila itu hampir sama dengan rukun Islam, tetapi Pancasila rukun dalam bernegara, sedangkan rukun Islam rukun dalam Islam. Bedanya di situ ya. Artinya kalau kita menjadi seorang warga negara yang baik, maka jalani Pancasila ini dengan baik. Tapi kalau kita menjadi orang Islam yang taat, maka jalani rukun Islam itu dengan baik. Dua-duanya tidak bertentangan, saling saling mendukung ya, satu sama lain, saling mengisi satu sama lain. Ya, kurang lebih seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sudah 1 jam 26 menit saya berikan materi. Ya, terima kasih atas kesempatan dan partisipasinya. Semoga apa yang saya jelaskan itu dapat masuk dalam relung hati kita yang paling dalam, ya, dan memberikan manfaat kepada bangsa, negara, dan negara. Itu saja, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.